Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita sudah sama-sama pahami dalam iman kita, dalam keyakinan kita bahwa ketika persoalan datang, masalah datang, jalan satu-satunya adalah kita lari dan datang pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bila kita merendahkan diri berdoa dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita dari sorga. Yang lalu saya sudah sampaikan tentang konsep, tentang prinsip merendahkan diri. Sekali lagi, merendahkan diri bukan sekedar sikap fisik tubuh kita, tapi lebih daripada itu, yaitu sikap hati, sikap iman kita. Di mana kita harus sadar pada waktu kita berdoa, pada waktu kita merendahkan diri, bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita. Kita harus jujur ungkapkan itu, sadari itu paling tidak. Sebagaimana peristiwa yang sedang terjadi, sadar bahwa ternyata kita belum siap. Kita butuh pertolongan dari Tuhan, kita butuh kekuatan, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh iman yang cukup. Dan dalam peristiwa yang sedang kita hadapi, begitu tanpa disadari kadangkala kita larut dalam pergumulan, dalam persoalan, dan bisa jadi menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus merendahkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Dia berdaulat. Ketika persoalan diizinkan, atau ketika tangan Tuhan turun menegakkan keadilan, maka dengan kedaulatannya, waktunya harus cukup, kualitasnya tidak bisa dikurangkan. Karena itu dalam peristiwa seperti ini kita harus takluk di bawah kedaulatan Tuhan, berserah, pasrah. Kita boleh berdoa, kita boleh meminta. Tapi kita tetap harus berdoa dan meminta di bawah kedaulatan Tuhan. Merendahkan diri termasuk kita harus rendahkan diri di bawah tempat di mana kita seharusnya berada. Jika sebelumnya kita adalah orang-orang yang tidak akurat dalam otoritas, melawan, bersungut-sungut. Karena itu kita harus kembali pada posisi yang tepat dan benar untuk hormat dan menghargai otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan, pemerintah atau negara, gereja, keluarga, dan bisnis. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang memiliki doa-doa yang akurat, kita harus ada di posisi sebagai orang-orang yang menghargai otoritas. Karena itu kita mau lanjutkan bagian dari firman Tuhan yang lalu yang kita bahas tentang merendahkan diri dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Kita sudah membahas tentang merendahkan diri. Kini kita akan lanjutkan tentang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Karena sebenarnya yang penting bukan masalah yang ada sekarang, tapi yang lebih penting adalah apa sesudah ini. Apa sesudah persoalan itu selesai. Karena itu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang pertama, kita harus memohon anugerah dan belas kasihannya agar
kita tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini mutlak adalah inisiatif Tuhan? Atau apakah wabah yang sedang berlangsung menguasai dunia ini adalah proses alam? Apakah apa yang sedang terjadi adalah karena dosa, atau lebih tepatnya karena sifat berdosa manusia? Atau ini dari setan? Jika Tuhan memberitahukan kepada kita, wabah yang ada ini berasal dan bersumber dari mana, maka doa-doa yang akan kita panjatkan tentu akan lebih spesifik dan tidak salah. Misalnya kalau ini adalah inisiatif dari Tuhan, maka solusinya adalah apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan minta. Dan ketika kita memenuhi tuntutan tersebut, maka wabah itu akan selesai. Ketika kita merendahkan diri dan tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita laksanakan, kita selesaikan itu, maka wabah itu akan segera berakhir. Kalau ini adalah wabah karena proses alam, karena bumi sudah terkutuk, maka tentu menghadapinya, selain sebagai orang-orang beragama, seorang orang beribadah, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tapi kalau ini adalah proses alam, maka yang paling penting dan paling utama di dalamnya adalah kita menghadapi sebagaimana mestinya. Ketika kekeringan datang secara proses alam, ya kita bisa berdoa mujizat hujan turun. Tapi umumnya kita harus ada usaha secara alam untuk menangani hal tersebut. Harus ada tindakan secara natural untuk menghadapi hal tersebut. Ora et labora. Jika ini adalah persoalan karena sifat berdosa manusia, karena keserakahan manusia, maka kesulitan terjadi. Karena keserakahan manusia di dunia ini termasuk di Indonesia, orang korupsi, maka banyak orang menderita. Bahkan kita jadi menderita secara ekonomi oleh karena orang-orang yang korupsi tersebut. Solusinya tidak ada jalan adalah orang-orang yang korupsi tersebut bertobat. Kalau perlu diangkat oleh Tuhan. Sehingga kembali pada tatanan kehidupan yang normal. Sehingga kita bisa menjalani hidup lebih baik atau normal. Dan kalau masalah ini datangnya dari iblis, maka di sanalah kita hadapi dengan peperangan. Dan karena itu kalau itu datangnya dari iblis, maka kita bisa berperang. Kita bisa menghentikannya. Kita bisa mengalahkan iblis. Karena itu seharusnya kita mendengar suara profetik. Hanya terus terang saya tidak tahu apakah zaman ini orang-orang profetik atau kita sudah tidak mendengar pesan atau mendengar suara Tuhan. Ataukah kita hanya cuma mendengar suara Tuhan terkait dengan hal-hal yang remeh-remeh. Bukan hal yang terkait dengan hal yang besar, yang sifatnya dunia. Saya tidak tahu apakah masih ada nabi yang bisa kita percaya, yang kita bisa dengar suaranya yang mengatakan ini dari Tuhan, atau ini dari proses alam, atau ini dari setan. Kita tidak tahu. Kita cuma bisa berdoa. Tapi sekali lagi dalam doa-doa yang akan kita panjatkan, jika kita tahu ini sumbernya,
maka doa kita pasti efektif. Karena itu sebelum Paskah kita laksanakan, hari Jumat dan hari Minggu akan datang. Biarlah kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Agar doa yang akan kita panjatkan di hari Jumat dan Minggu adalah doa-doa yang tidak salah sasaran. Tapi doa-doa yang akurat. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kita semua untuk mengungkapkan apa yang menjadikan peristiwa ini terjadi. Dari mana datangnya peristiwa ini. Berdoa dengan sepakat 2-3 orang dan atau dengan otoritas. Mari kita sama-sama paham tentang berdoa. Berdoa. Alkitab mencatatnya Matius 18 ayat 19. 2-3 orang sepakat. Karena itu, walaupun Bapak Ibu beribadah di rumah-rumah, tidak banyak orang. Tapi puji Tuhan Alkitab berkata, 2-3 orang sepakat. Karena itu, bagaimana kita bisa sepakat? Karena itu dikatakan 2-3 orang. Bukan 10 orang sepakat, 2-3 orang. Kesepakatan memang sulit. Tapi di bawah naungan kasih sayang Tuhan, di bawah pekerjaan Roh Kudus, menolong saudara dan saya, kita bisa sepakat bersama-sama. Karena itu ingat, doa tidak boleh mengabaikan kesepakatan. Apalagi dalam menghadapi peperangan, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah besar menurut pikiran kita. Dibutuhkan kesepakatan. Karena itu sepakatlah bersama-sama. Sepakat suami istri. Sepakat dengan pemimpin-pemimpin gereja. Agar doa-doa kita dahsyat dan berkualitas. Berdoa dengan otoritas. Otoritas gereja lokal. Atau otoritas kerasulan. 1 Korintus 5 ayat 12 ayat 5. Di mana Rasul Paulus berkata, kamu harus sepakat. Mengambil keputusan sepakat. Menghadapi ragi. Menghadapi orang-orang yang tidak akurat dalam gereja. Dan Rasul Paulus berkata, aku hadir dalam roh bersama-sama untuk menghakimi mereka. Karena itu kita manfaatkan otoritas sebagai gereja untuk sepakat bersama-sama. Apakah gereja saudara menjadi eklesia bagi wilayah tertentu? Ambil otoritas tersebut. Dan jika kita tahu bahwa ini adalah datangnya dari setan, maka ambil otoritas untuk menghentikan pekerjaan setan. Paling tidak katakan kepada setan untuk berhenti tidak memakai sarana ini untuk mengintimidasi, membawa ketakutan. Hentikan iblis memanfaatkan virus ini untuk membunuh dan berbagai hal dilakukan. Berdirilah di posisi yang tepat dalam otoritas untuk peperangan ini. Pada waktu peristiwa bangsa Israel diancam akan dipunahkan, Mordekai tahu. Dan kemudian Mordekai harus bicara, menyampaikannya kepada Esther. Dan kemudian Esther menginstruksikan supaya semua berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Dan setelah mereka melakukan itu, maka pembalikan terjadi.
Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa yang kita panjatkan bukan sekedar doa agamawi, tapi doa yang jelas. Sikap yang kita lakukan adalah sikap yang jelas. Kita tidak lata mengikuti peristiwa-peristiwa atau tata cara yang sebelumnya. Karena itu, kita harus betul-betul paham di hadapan Tuhan. Mohon petunjuk dari Tuhan. Karena itu dikatakan mencari wajah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi sesudah ini? Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang gereja harus buat? Kita jangan menjadi gereja yang latah. Gereja A lakukan A, kita ikut lakukan A. Kalau itu dari Tuhan, puji Tuhan. Kalau itu cuma karena perbuatan agamawi, maka ada hal yang lebih baik. Cari petunjuk dari Tuhan. Pastikan apa instruksi Tuhan. Sebagaimana ketika Daud berperang, di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 23 sampai 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 23 sampai 25. Dia mau hadapi, dia mau maju berperang. Tapi dia tanya Tuhan. Dan Tuhan kasih strategi yang lain. Tidak semua sama. Pada waktu wabah datang di perkemahan membunuh orang-orang Israel. Orang-orang Israel datang kepada Musa. Itu jalurnya, jalur otoritas. Pembantaian, kematian di mana-mana. Lalu kemudian Musa bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari patung, dari tembaga. Sehingga mereka yang dipatuk oleh ular tersebut, oleh ular yang sedang merajalela. Dan mereka memandang pada patung tembaga. Ular patung tembaga yang dibuat oleh Musa. Maka mereka jadi sembuh atau tidak jadi mati. Suatu peristiwa penanganannya dengan peristiwa yang sama, belum tentu. Apa yang sedang terjadi sekarang, hadapi dengan petunjuk Tuhan. Sekali lagi, pastikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita buat. Secara umum, memang menghadapi masalah, peristiwa, Tuhan berulang kali membuktikannya ketika bangsa Israel bertobat, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, maka malapetaka itu berhenti. Karena itu kita dianjurkan untuk membangun mesbah, membangun ibadah-ibadah, doa-doa di keluarga kita masing-masing. Berdoa dan mencari wajah Tuhan dengan melalui mesbah-mesbah keluarga, gereja kecil, yang berarti bukan ritualnya saja, tetapi mengandung makna. Kita mau terhubung dan berada di dalam Dia. Sekali lagi, mesbah keluarga terbangun adalah di setiap keluarga kita mulai membangun hubungan, mulai masuk, mulai melekat di hati Tuhan melalui perenungan, merenungkan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, merenungkan kasih sayangnya, anugerahnya.
Penuhi hati kita dengan pikiran-pikiran surgawi. Pikiran-pikiran yang dikuasai firman. Itu membangun mesbah. Melalui pujian, penyembahan, dan syukur kepada Tuhan. Kalau rumah kita semua dipenuhi dengan pikiran-pikiran ilahi. Pikiran-pikiran yang takluk kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Penuh pujian, penuh penyembahan. Oh, sebagaimana bangsa Israel ketika tabut itu ada di tengah-tengah mereka. Maka mujizat kegentaran musuh itu otomatis terjadi. Itulah yang akan terjadi. Saya yakin ini adalah upah dari penderitaan, dari persoalan ini. Upah dari mesbah-mesbah yang kita bangun di mana-mana. Karena itu, fokus pada mesbah, fokus pada Tuhan. Bukan pada persoalan, bukan pada corona. Mungkin banyak doa-doa dipanjatkan. Tapi fokusnya pada kematian, fokusnya pada corona, fokusnya pada persoalan. Mari doa kita fokusnya pada Tuhan. Fokusnya pada kedahsyatan Tuhan. Fokusnya kepada kemuliaannya, pada kebesarannya. Membangun mesbah termasuk kita menerima kekuatan di hadiratnya. Seperti sebagaimana yang saya katakan sebelumnya. Dengan merendahkan diri dan kita sadar iman kita tidak cukup. Ketika kita membangun mesbah, aliran-aliran dari tahtanya yang akan menguatkan iman kita mengalir di mesbah tersebut. Membangkitkan iman kita, membangkitkan keyakinan kita kembali. Dan mudah-mudahan membawa kita kepada kasih yang mula-mula. Saya percaya itu, saudara dan saya yang sedang berdoa bergumul di rumah. Ketika fokusnya pada Tuhan, betul-betul mesbah yang dibangun, mujizat pasti terjadi. Dalam kaitannya dengan Paskah, di mana ada darah di atas ambang pintu dan di tiang pintu tersebut, maka maut tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Karena itu, belum terlambat untuk saudara betul-betul memperbaiki mesbah saudara, agar maut tidak masuk ke dalam keluarga kita. Tetapi kita tidak punya wewenang dan punya hak ketika ada orang lain yang akhirnya meninggal karena corona. Kita tidak punya hak untuk berkata, oh karena dia nggak bangun mesbah atau mesbahnya salah. Tidak. Kematian dan banyak hal yang kita tidak tahu. Itu misteri. Tanggung jawab kita adalah, mari kita siapkan diri untuk betul-betul menjadikan keluarga kita ada mesbah di sana. Ada syukur, ada pujian, ada pengagungan, ada penerimaan akan kehendak Tuhan yang mutlak. Jadi bukan hanya kita meminta dan meminta dan meminta. Tapi ada syukur, ada ucapan terima kasih kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Artinya prioritasnya kita adalah Tuhan. Mencari wajah Tuhan artinya kita mulai membangun hubungan yang lebih akurat lagi dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan artinya kita mencari arahannya, petunjuknya, tuntunannya. Karena itu doa-doa yang akan kita panjatkan, yang kita akan lakukan terus menerus. Kita minta tuntunan dan arahannya. Mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan, mencari pertolongannya, mencari keputusannya. Mencari wajah Tuhan artinya mencari wajahnya
sifatnya, pandangannya, keilahiannya. Sehingga waktu-waktu kita mencari wajah Tuhan, berbuahkan sifat Allah, pengertian Allah, firman-Nya, berbuah dalam hidup kita. Mari kita perbaiki sikap doa kita di rumah kita masing-masing. Di bawah hashtag mencari wajah Tuhan. Bukan mencari wajah pemimpin. Mencari wajah orang berduit. Gereja rusak. Karena yang dicari adalah wajah pemimpin, adalah wajah orang berduit. Carilah wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan bukan mencari pemuas nafsu. Akhirnya semua orang sadar. Mungkin ada orang yang selama ini tidak panggil Tuhan, akhirnya panggil Tuhan. Karena itu ada yang berkata ini adalah KKR dari pendeta Corona MTH. Yang menganjurkan harus orang berdoa di rumah masing-masing. Ya terserahlah apa respon ungkapan orang. Tapi yang pasti, carilah wajah Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, carilah wajah Tuhan. Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Apa yang akan dipakai, apakah yang diminum, apa yang akan terjadi esok dan seterusnya. Itu dicari semua oleh bangsa-bangsa. Itu prioritasnya orang hidup. Tapi sebagai anak Tuhan, prioritas kita adalah mencari wajah Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita sama-sama betul siap merayakan Paskah dengan sikap hati yang sesuai firman-Nya, ada di posisi yang tepat dan akurat. Dan doa-doa kita panjatkan, permohonan yang kita panjatkan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita mencari wajah-Nya. Sehingga waktu-waktu yang kita pergunakan di rumah dalam mencari wajah-Nya, pada saat corona selesai, kita keluar dari rumah memancarkan kemuliaan yang sudah kita alami selama ini. Menjadi saksi, menjadi berkat. Karena itu, biarlah pencarian kita menemukan jawaban solusi dari Tuhan. Pencarian kita membuat kita bisa paham dan diberi anugerah dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di hari-hari berikut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Kalau selama ini kami lebih fokus pada persoalan, pada pergumulan, pada hal-hal yang bukan utama, saatnya di mana kami mau berpaling kepadamu, mencari wajah-Mu, berdoa sesuai dengan arahan-Mu. Karena itu, kami membutuhkan petunjuk Tuhan yang jelas buat umat-Mu, buat kami, buat GKSI secara khusus. Apa yang harus kami lakukan ke depan? Kami tidak mau terhuyung-huyung lagi di dalam peristiwa yang akan terjadi, khususnya hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. Kami datang dan berharap agar anugerah kasih sayang-Mu mengalir ke dalam kehidupan kami. Kekuatan yang dari tahta, dari hadirat-Mu,
melalui kerja kuasa Roh Kudus-Mu, bangkitlah dalam diri anak-anak-Mu. Karena itu hamba berdoa, jamalah mereka, sehingga ketakutan yang menguasai selama ini sirna dalam nama Yesus. Dan kami takluk di bawah kemakuasaan Tuhan. Jama roh, jama jiwa, jama tubuh kami, jama anak-anak-Mu. Lepaskan hadirat-Mu turun atas mereka, bekerja di dalam diri mereka. Dan segala ketakutan itu sirna, segala kecemasan itu sirna. Engkau adalah Allah penyedia, Engkau adalah Allah pembela. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang karena situasi ini mereka harus hidup seperti janda Sarfat, seperti Elia, yang harus dipelihara secara mujizat. Nyatakanlah itu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bahwa Engkau adalah pemelihara, Engkau adalah penyedia. Dan bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan ini, hamba berdoa, jika dia dalam keadaan sakitnya sekarang, sembuh dalam nama Yesus. Dan jika ada potensi pekerjaan virus, bakteri, dan apapun yang lain sedang mendera tubuh, kami nyatakan dalam nama Yesus sudah sembuh dan tersembuhkanlah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sekali lagi kami mohon di hadapan hadirat-Mu, biarkanlah kami oleh kerja kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap melaksanakan Paskah di tahun ini menjadi Paskah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami siap secara iman, kami siap untuk menyongsong dan melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya.